ini sebenarnya ada. Tapi kadang-kadang malu-malu, enggak usah malu-malu Bapak Ibu ya. Ya kalau enggak ada ya saya bersaksi aja ya. Ya sebenarnya saya itu banyak kesaksian. Kadang-kadang saya itu menunggu, seringkali saya katakan saya menunggu Bapak Ibu di tempat ini supaya banyak Tuhan itu dimuliakan. Ya beberapa hari yang lalu saya tidak tersangka ya mengalami sesuatu, bukan sakit penyakit, tapi berkat-berkat yang tidak terduga secara manusia tidak mungkin, tapi bagi saya, bagi Tuhan itu mungkin adanya. Oleh sebab itu kalau kita datang kepada Tuhan jangan datang setengah-setengah. Kalau kita datang kepada Tuhan setengah-setengah, kita tidak dapat apa-apa. Tapi kalau kita datang dengan sungguh-sungguh dan berhati, Tuhan tetap menolong kita. Amin. Oleh sebab itu, mari yang mendapat berkat daripada Tuhan. Masih saya beri kesempatan, masih ada saya yakin percaya ada di sini ada. Cuma kan tidak usah malu-malu ya, saya yakin. Ya, ayo. Aku jangan satu kali lagi. Tuhan mana seperti Tuhanku. Ya, ayo. Alam mana seperti Allahku. Kita pujikan satu lagi. Saya beri kesempatan. Ini kesempatan yang indah buat kita semua. Amin. Alam mana seperti Allahku. Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada dia benteng perisai, menara pembebasan bagi orang yang percaya padanya. Alam mana seperti Allahku. Alam mana seperti Allahku. Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada dia benteng perisai, menara pembebasan bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Ya, kalau tidak ada besok minggu lagi ya. Ya, kita pada saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan, ini aku Tuhan, selidiki aku. Kami undang bangkit berdiri semua. Ini aku, semua milikku, Ku serahkan padamu Tuhan, penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. ini aku, Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan, penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang,
hidupku kepadamu Tuhan, yang kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu, yang berkenan padamu, yang berkenan padamu, yang berkenan padamu ya Allah. yang berkenan padamu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Kau kumpulan kami di tempat ini pagi hari ini. Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan, kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Biarlah segala yang kita naikkan Tuhan bisa berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap apa yang disampaikan hamba-Mu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ini semakin hari semakin lebih lagi. Berkati dalam kesehatannya, berkati dalam keluarganya, dalam pelayanannya, dalam setiap apa yang dikerjakan dengan damai sukacita yang melimpah datang dari Engkau. Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sucikan hati kami. Tuhan, terlebih Tuhan ampuni segala dosa kami, segala pelanggaran kami, segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Layakan kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Ada haleluya? Haleluya. Katakan kiri kananmu, semangat. Iya betul, saya merasakan kayak kurang semangat ya, apa karena mendung, atau ini tanggal berapa sih, saya curiga ya. Oh iya, sudah tanggal 23. Ya puji nama Tuhan, tetap kita semangat dalam keadaan apapun. Bapak Ibu, sebelum saya lupa, nanti jangan lupa Bapak Ibu datang. Dan bukan hanya datang, tapi Bapak Ibu berpartisipasi di dalam pelayanan. Kalau bisa jangan sampai tidak datang karena ini mungkin baru pertama kali GPDKasi mengadakan acara ulang tahun yang ke-11. Ya seharusnya umurnya jauh lebih panjang kalau dihitung dari sekolah minggu, tetapi itu dihitung dari warta jemaat pertama kali ibadah, itu yang kita hitung tanggal 5. Saya berusaha menghubungi guest kita Rakes, dia bersedia tetapi pembicara masih melihat jadwal Ibu Gembala, Tante Mike Monday. Jadi kalau dia bisa, wah itu sesuatu yang luar biasa, kita akan menikmati berkat Tuhan. Nah itu saja. Pengumuman dari saya tanggal 5 itu hari Jumat, jam 6 sore. Ya, jangan lupa kita untuk bisa berpartisipasi, ikut meramaikan. Saya punya tema yaitu kasih mula-mula. Ya, itu kasih mula-mula, kita harus ingat kepada kasih mula-mula. Ya, terus mempertahankan kasih mula-mula. Oke, hari ini kita akan membahas bagian yang terakhir. Sebenarnya saya ini bisa membuat 3 atau 4 sesi, tetapi ada hal yang lain yang masih sangat penting daripada ini. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang sangat utama, tetapi ini ketika dalam pikiran jemaat itu sudah mulai terganggu, kepercayaan jemaat sudah mulai terganggu, maka hal-hal yang lain yang sangat utama itu menjadi nggak ada rasa percaya lagi. Iya. Saya sangat kasihan dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman, di desa-desa, yang hidupnya sangat-sangat bergantung dengan ini. Untuk apa? Untuk sekolah anaknya. Untuk apa? Untuk kehidupannya sehari-hari.
Bisa bayangkan yang jemaatnya hanya 10, yang mereka memberikan persepuluhan semua, mungkin kalau saya rata-rata, kalau dikumpulkan per bulan, anggap 500.000 karena mereka di desa. Dari hasil penjualan beras dan segala macam. Ketika mendengar ada statement-statement tuduhan seperti ini, setengahnya tidak lagi mengembalikan, berarti hanya 250. Itu akan sangat mengganggu pekerjaan Tuhan. Saya punya saudara ada yang tinggal di Kalimantan. Bapak Ibu, itu orang-orang yang sangat-sangat luar biasa. Bukan hanya di Kalimantan saja, tapi jarak tempuh untuk sampai ke sana itu luar biasa, sangat jauh. Bahkan mengandalkan hanya pelayanan saja itu nggak bisa. Jadi mereka harus ke hutan, iris apa tuh? Karet. Oh, tahu semua. Iris karet. Bahkan kalau beruntung, dibilang beruntung tapi nggak beruntung juga. Ketemu babi hutan. Kalau nggak siap peralatan, itu namanya nggak beruntung. Artinya mereka harus naik pohon. Karena itu sangat bahaya banget. Tapi kalau peralatannya siap atau perangkapnya kena, wah itu berkat. Bisa berapa? 2 minggu mungkin. Nah itu dia. Nah hari ini di bagian 2 ini saya akan mereview dulu. Ulasan singkat yang kemarin, Bapak Ibu yang tidak hadir, saya rangkum ini menjadi satu bagian. Betul ada penyalahgunaan di dalam persepuluhan. Saya nggak pungkiri, tapi tidak banyak. Betul ada pendeta yang menyalahgunakan dalam jumlah yang sangat besar, yang sangat kaya, hamba-hamba Tuhan, tetapi itu jumlah sangat kecil. Coba dah kita survei. Dan ada berapa pendeta di Indonesia? Dan ada berapa yang kaya dan ada berapa yang kekurangan? Menurut Bapak Ibu, banyak yang kaya atau banyak yang kurang? Disurvei sendiri Bapak Ibu, ini serius. Jadi, jangan karena ada oknum-oknum segelintir hamba-hamba Tuhan yang salah menggunakan sehingga terkena efek imbas kepada hamba-hamba Tuhan yang hidupnya benar-benar melayani Tuhan. Berikutnya, yang kedua, mengapa ada oknum yang berbeda dalam penafsiran? Ini yang menjadi pertanyaan. Kok Pak, ada gereja yang menerapkan persepuluhan, tapi ada gereja kok yang tidak menerapkan persepuluhan. Ini bagaimana? Kenapa doktrinnya berbeda? Saya katakan ini karena ada kepentingan membela golongan. Mau nggak mau ada kepentingan membela golongan. Sama juga saya tanya nih tentang baptisan. Kita mengadopsi, memiliki prinsip ketika dibaptis yaitu selam. Tapi ada gereja yang mengambil prinsip dibaptis dengan percik. Lah kenapa ini bisa berbeda? Karena lagi-lagi kepentingan membela golongan. Ini nggak mau di situ letak perbedaan. Kalau semua sama, maka tidak ada GPDI. Maka tidak ada Protestan. Maka tidak ada juga Katolik. Maka yang ada adalah Kristen mula-mula. Ya ortodoks lagi dong sekarang semua. Maka kalau Kristen ortodoks semua sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu datang ke sini masuk ibadah menggunakan hijab. Kerudung, begitu. Dan nggak ada kursi. Menggunakan sama seperti saudara kita yang di sebelah. Ya begitu. Ya itu sekalian olahraga sih. Ya, sujud. Ya. Dan ibadahnya setahu saya bukan hanya 1 kali dalam seminggu. Tapi sehari 7 kali. Itulah mengapa Tuhan mengizinkan banyak sekali perbedaan. Ada banyak macam-macam. Supaya apa? Supaya gereja tersebut
tidak mengambil alih secara keseluruhan bahwa jalan ke surga harus gereja A, jalan ke surga harus gereja B. Enggak begitu. Karena ini pernah terjadi. Karena gereja mengambil alih, bahkan bukan mengambil alih dalam jumlah yang sangat banyak, tetapi mengambil alih satu negara. Maka efeknya agama Kristen dipakai alat untuk membunuh orang. Ada catatan sejarahnya. Dengan catatan apa? Kita yang terkenal perang salib. Itu karena agama Kristen terlalu berkuasa. Bahkan di ajaran agama Katolik, di situ sejarah muncul, perpecahan terjadi karena apa? Karena gereja mengeluarkan surat pengampunan dosa. Kenapa mengeluarkan surat pengampunan dosa? Karena ketika surat pengampunan dosa dikeluarkan, berarti menggunakan uang. Uangnya dipakai untuk apa? Kepentingan gereja dan negara. Untuk apa? Perang. Ini fakta kegelapan di dalam gereja yang harus dibuka. Dan itu fakta yang nggak bisa dibantah. Oleh karena itu, saya setuju dengan jalan rencana Tuhan. Bahwa gereja itu harus berkembang. Harus ada banyak sekali macam jenis. Dan saya mau katakan tidak ada satu gereja pun yang sempurna. Gak ada. Tidak ada gereja yang sempurna. Setiap gereja itu punya kekurangan, setiap gereja punya kelebihan. Maka ketika Bapak Ibu mencari gereja sempurna, itu tidak akan nemu. Saya pernah ketemu satu orang yang dia pindah-pindah, mungkin udah puluhan. Itu terakhir berapa tahun kemarin saya ketemu. Sekarang mungkin bisa jadi dia udah 50-an mungkin. Dia pindah-pindah. Ke sini nggak cocok sama ibu gembala. Ke sini nggak cocok sama bapak gembala. Ini nggak cocok sama pelayan. Di sini nggak cocok. Semuanya dia coba nggak ada yang cocok. Itu dia. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar tertanam di dalam satu gereja. Karena itu akan membuat hidup kita itu bertumbuh. Kalau satu tanaman, cabut tanam. Setiap bulan diganti tanah yang baru. Saya yakin nggak nyampe setahun, pohon itu sudah mati. Dan kita harus punya konsep dan prinsip bahwa tidak ada gereja yang sesat. Kita harus terbuka pikiran kita. Kita jangan berkata, oh Katolik sesat, Protestan sesat, yang lain sesat, GPDI sendiri yang benar. Enggak. Karena nanti di dalam surga itu tidak ada. GPDI kiri, Protestan kanan, enggak ada. Semua itu organisasi itu hanya ada di dunia. Satu saja syaratnya untuk kita bisa masuk surga, yaitu percaya Yesus. Tidak ada yang lain. Ini harus kita pegang. Ya, berikutnya. Tetapi sikap kita sebagai orang Kristen yang berbeda-beda adalah saling menghormati. Jangan saling tusuk-menusuk. Kalau saling tusuk-menusuk, ini nggak akan ada habis-habisnya. Baptisan, selam, sama percik sampai sekarang nggak pernah selesai. Siapa yang benar? Mereka berkata benar, kita berkata benar. Karena dari baptiso itu juga mandi, dari baptiso juga itu kata dipercikan, dari baptiso itu juga masuk ke dalam air. Yang paling penting di sini, menghormati ajaran masing-masing, golongan. Tetapi ketika ajaran kita sudah mulai diobrak-abrik, bahkan dikatakan tidak benar, kita perlu membela. Bukan menyerang, tetapi membela. Ini penting. Ketika ada orang yang berkata, oh kamu kok Kristen begitu, kamu kok Kristen begini, kita sebagai sebagai orang Kristen kita harus
bisa membela diri. Kenapa saya jadi Kristen? Kenapa saya harus di gereja ini? Itu harus kita bisa menjawab. Karena itu hak kita untuk membela diri. Berikutnya, persepuluhan orang Kristen tidak dilandaskan kepada Taurat Musa, tetapi Abram. Itu di zaman hati nurani, kita kemarin sudah lihat. Berikutnya, Yesus tidak pernah meniadakan atau menghapuskan persepuluhan. 2 Korintus 9 ayat 7 di sana berbicara tentang kerelaan hati. Jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan. Ingat, ayat ini bukan berarti memberi dengan asal-asalan. Jangan menafsirkan ayat ini dengan asal-asalan. Coba Bapak Ibu bisa berpikir, ada nggak di sini yang ingat dia bayar toilet dengan terpaksa? Ada? Atau kasih polisi gope yang muterin jalan 500 rupiah dengan terpaksa? Ada nggak? Nggak ada. Tapi saya ingat, waktu saya bayar toilet, $1 3 orang atau $1 2 orang. Saya ingat. Dan menurut saya itu terpaksa. Pilihannya kalau tidak bayar, tidak buang air kecil. Iya. Itu waktu di Israel ataupun di Mesir. Lihat di sini. Kenapa yang di sana terpaksa, di sini tidak terpaksa? Karena di sini nilai jumlahnya kecil. Hanya 2.000. Bahkan di atom, di mana ya? 1.000. Itu akan dengan sukarela. Ini. Loh Pak, ini 1.000 bukan 2.000, ambil aja. Karena kita menganggap itu adalah nominal yang sangat kecil. Tapi berbeda dengan nominal yang sangat besar. Bayangin kalau itu 16.000 dibagi 2 berarti berapa tuh? 8.000. Bapak Ibu sukarela bayar 8.000? Atau merepet mulutnya? Atau mengeluh, marah-marah? Pasti kan? Nah lihat di sini. 2 Korintus 9 ayat 7, di sana dikatakan dengan kerelaan. Rela bukan berarti dengan asal. Orang kaya memberi 1 juta. Janda miskin memberi misalnya 100.000. Dua-dua sama relanya. Menurut orang kaya, memberi 1 juta, alah itu mah uang kecil. Karena nilai harta kekayaan dia 1 triliun. Mungkin seperti itu. Tetapi janda miskin juga memberikan uang 100.000 dengan kerelaan. Tetapi saya yakin di dalam hatinya ada rasa berat. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, karena itu uang itu adalah semua miliknya. Dia hanya punya uang 100.000, ketika dia kasih, dia pulang, dia tidak punya apa-apa. Kalau dikatakan siapakah yang rela hati, saya yakin orang kaya pun rela. Karena bagi orang kaya ini, 1 juta sama seperti 2.000 rupiah. Gampang dia kasih. Jadi ini ayat tidak boleh ditelan mentah-mentah. Kerelaan hati itu artinya kita belajar untuk merelakan. Jangan memberi asal, sama seperti kita memberi kepada pengemis, tentu kita nggak pernah ingat. Berikutnya, dasar memberi korban persepuluhan itu adalah, bukan korban persepuluhan, tetapi ini kemarin kan menyinggung tentang korban persembahan. Dasar memberi korban persembahan itu adalah sampai dalam titik rasa sakit. Kalau tidak sakit, berarti belum memberikan korban. Korban itu identik dengan rasa sakit. Nah,
Rasa sakit setiap orang itu berbeda-beda. 100.000 buat saya, itu mungkin terlalu besar. Tetapi mungkin itu terlalu kecil untuk orang lain. Jadi itu sesuai dengan kemampuan. Berikutnya review saya, jadi arti 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, ya ini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah ini, belajar untuk memberi secara rela hati, meskipun sebenarnya tidak rela. Kedua, belajar untuk memberi dengan sukacita, meskipun dalam hatinya bersedih karena dia sedang kekurangan. Belajar untuk memberikan. Karena apa? Tidak bisa dikatakan korban persembahan jika tidak ada rasa sakit di dalamnya. Nah ini, yang berikutnya, pembelaan ini, tentang tuduhan persepuluhan dan korban persembahan. Ini agak-agak saya menjadikan satu karena video-video ini, tuduhan-tuduhan ini dijadikan satu. Sebenarnya ada banyak videonya, tetapi 2 ini saja sebagai contoh sudah cukup. Nah ini bisa Saudara, saya nggak pernah jadi maling di rumah Tuhan. maling ya. Pastor William itu saksinya. Saya nggak pernah ambil persembahan saudara, saya nggak pernah ambil perpuluhan saudara. Tuhan yang ngomong kamu harus taat Verona, jangan pakai uang gereja, itu bukan uang kamu, itu uang aku. Saya khotbahnya mau nangis nih saudara. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan tapi saya pengen punya uang. Tapi bukan dengan cara itu. Meskipun ada banyak pendeta, ada banyak hamba Tuhan, banyak pembalap pakai uang gereja. Tapi itu bukan uang kamu, itu uang jemaat, itu uang Tuhan. Stop ya sampai situ. Nanti Bapak Ibu lihat sendiri aja. PS Verona ini sebenarnya bagus. Tetapi saya lihat dia sudah offside. Mari kita bahas ini. Dia berkata bahwa hamba Tuhan yang mengambil persembahan, menggunakan persembahan dan persepuluhan untuk kebutuhan gembala adalah coba diulang lagi. Bapak Ibu mungkin baru dengar pertama. Nah, play. Pastor Digedein, William itu saksinya. digedein Pak. Saya nggak pernah ambil persembahan saudara, saya nggak pernah ambil perpuluhan saudara. Tuhan yang ngomong kamu harus taat Verona, jangan pakai Ya. uang gereja, itu bukan uang kamu, itu uang aku. Stop dulu. Saya khotbahnya mau nangis nih saudara. Stop dulu. Oke, lihat. Dia tidak pernah ambil uang persembahan, tidak pernah ambil uang persepuluhan. Pertanyaan pertama adalah, dari mana hamba Tuhan itu bisa makan dan minum? Kalau dia full timer. Ngingu tuyul om. Enggak bisa. Dari mana? Sedangkan pekerjaan utamanya dia adalah melayani Tuhan. Dia tidak pernah mendapatkan persembahan, dia tidak pernah makan uang dari persembahan dan persepuluhan. Sampai hari ini saya berpikir, kok bisa ya? Saya yang kurang iman atau dia yang imannya terlalu tinggi? Perhatikan lagi berikut. Next. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan tapi saya pengen punya uang. Tapi bukan dengan cara itu. Meskipun ada banyak pendeta, ada banyak hamba Tuhan, banyak pembalap pakai uang gereja. Tapi itu bukan uang kamu, itu uang jemaat, itu uang Tuhan. Dan saya taat sampai hari ini saudara. Yo, sampai hari ini, berarti terus. Saya taat. Stop, dah. Ketika saya diberkati itu. Ketika diberkati Tuhan, dapat ini, dia kasih lagi, dia kasih lagi. Lihat di sini. Ya, ini akan menjadi bahaya jika ditelan mentah-mentah oleh jemaat. Lihat captionnya ini sampai dikatakan pendeta langka. Saya katakan, apakah betul pendeta ini langka? Iya langka, karena cuma dia yang aneh sendiri. Betul, cuma dia yang berbeda sendiri. Bahkan dia bisa menjudge hamba-hamba Tuhan adalah maling. Lihat pernyataan ini. Jika dari gereja, dia katakan setiap dia dapat persembahan, setiap dia dapat persepuluhan, dia kasih ke gereja.
Di sini poin pentingnya. Seolah-olah dia tidak makan uang persembahan dan persepuluhan. Tetapi lihat di sini. Jika dari gaji gereja, maka itu tidak apple to apple dengan yang tidak digaji. Kalau saya berpikir, ya next, jika ada gereja mengatakan persepuluhan itu sesat, kita juga berhak mengatakan, bukan, yang ininya. Bisa enggak? Nah ya, berhak di mana ayat dasarnya seorang hamba Tuhan digaji oleh gereja? Jadi pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Hamba Tuhan tidak boleh ambil persembahan dan persepuluhan. Loh ini enggak apple to apple. Kalau misalnya dia tidak ambil persembahan dan persepuluhan, tetapi dia digaji, ya gini gimana ceritanya? Ngerti? Dia berkata yang mengambil persembahan dan persepuluhan dianggap pendeta pencuri. Sedangkan dia tidak mengambil, dia serahkan kepada gereja, tapi gerejanya memberikan gaji. Jadi bisa bayangkan, kalau saya misalnya tidak ambil persembahan dan persepuluhan, saya tidak terima apapun, zero. Tapi pendeta ini, dia tidak ambil persembahan, persepuluhan, tapi dari gereja keluar gaji, ngucur 20 juta misalnya. Dia dapat 20, saya 0. Lihat, permainan kata ini sangat bahaya kalau ditafsirkan dengan salah oleh jemaat. Makanya saya katakan hati-hati dengan trik seperti ini. Merendahkan diri di atas gunung. Ngerti nggak Bapak Ibu? Merendahkan diri di atas gunung. Dia merendahkan diri, tapi dia udah di atas gunung. Itu dia. Untuk menarik simpati jemaat. Contoh kasus nih. Saya nggak tahu ini berapa tahun lalu, saya pernah undang ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan, dia pernah khotbah begini, saya nggak pernah terima PK dari gereja-gereja. Kalau saya pelayanan itu murni, apa segala macam, dia rasa dia yang paling hebat. Saya selidiki dari orang terdekatnya dia. Ternyata dia punya panti asuhan. Yang dalam 1 bulan bahkan dalam 1 tahun pemasukannya itu lebih dari kata cukup. Pantas saja dia tidak ambil. Tetapi betulkah dia tidak ambil? Salah juga. Itu baru koma, belum titik. Bahkan ketika dia pelayanan di tempat-tempat yang gereja besar, apalagi waktu kapan hari saya lihat postingan dia ke Amerika. Saya tanya sama teman terdekatnya, orang terdekatnya. Gimana kalau di sana? Wah, ambil. Bayarannya dolar. Sekali pelayanan bisa segini-segini. Waduh, pulang ini bisa beli mobil Innova ini, bahkan lebih ini. Lihat, jangan kita telan mentah-mentah apa yang dikatakan di mimbar tanpa kita tahu duduk masalahnya. Kalau begitu saya juga bisa katakan, saya juga tidak terima uang persembahan dari setiap saya pelayanan. Betulkah saya seperti itu? Ada betulnya. Saya lihat ketika gerejanya kekurangan, saya nggak terima PK. Tapi kenapa saya nggak pernah umumkan di jemaat atau setiap khotbah saya tidak berkata demikian? Karena itu baru sebagian kebenaran. Itu baru koma. Sedangkan titiknya adalah ketika ada gereja-gereja besar, baru saya terima. Nah ini kan baru cerita yang utuh. Ada 2 contoh. Hamba Tuhan yang katanya tidak terima PK di gereja, ternyata dibilang benar, ya betul. Tapi baru koma, tidak sepenuhnya benar. Hamba Tuhan yang tadi juga, itu dia betul tidak terima persembahan, tidak terima persepuluhan. Tapi coba diselidiki. Tanya sama pendetanya, Pak, Bapak itu kasih ke gereja, gerejanya siapa? Ya gereja aku. Oh gerejanya Bapak. Gereja Bapak pendirinya siapa? Ketuanya ya aku. Ya berarti punya siapa? Ya punya sendiri.
saya akan respect kalau uang semuanya selama dia pelayanan, kasihnya justru ke gereja lain. Iya, lihat di sini. Saya berpikir, begitu ya cara menarik simpati jemaat. Dan satu contoh, nih. Ini waktu Mei 2024. Jadi Bapak Ibu yang memberikan persepuluhan itu pasti mendapat laporan, saya crop aja sedikit. Total pemasukan kita kan tulis semua ya, 6.659, pengeluaran 4.315 sekian. Nah, kas untuk gembala ini apa artinya? Ini artinya 2.343.000 itu adalah untuk kebutuhan sehari-hari Bapak dan Ibu Gembala. Di mana Bapak dan Ibu Gembala itu harus makan dan minum. Harus menyekolahkan anak. Tapi kalau dibilang apakah itu cukup? Kalau dikatakan sesuai fakta, tidak cukup. Makanya saya itu bingung sama pendeta tadi, tidak menerima persembahan tapi kok masih bisa hidup. Masih bisa punya mobil, masih punya jas, dan semuanya segala macam, anak-anak di sekolah mahal. Kalau faktanya saya menerima di sini, kalau begitu Om Jerry sisanya dari mana? Sisanya dari saya pelayanan. Kalau mengajar, anggap itu uang bensin, nggak bisa dihitung. Ya, karena cuma jumlahnya sedikit karena itu pengabdian. Dari mana saya dapatkan? Dari pelayanan, seperti pelayanan perusahaan atau pelayanan gereja-gereja. Apakah itu saja udah cukup? Nggak bisa, nggak cukup. Dari mana? Saya makanya Tuhan izinkan buka usaha untuk menutupi semuanya. Nah ini kan fakta yang saya ceritakan 100%. Ini yang benar, yaitu adalah inilah realitanya. Kenapa saya harus bekerja? Kenapa saya tidak benar-benar sungguh-sungguh 100% semuanya? Pertama, karena saya punya waktu banyak kosong di rumah. Kedua, supaya saya tidak membebani jemaat. Prinsip saya kalau saya bisa memberkati jemaat, kenapa saya harus usahakan? Dan enggak bisa dikatakan begini. Ada orang hamba-hamba Tuhan yang merasa, kalau saya lebih benar-benar hamba Tuhan karena saya digaji. Lah, kemarin ada yang cerita jemaat, Om, di kampung saya ada pendeta dari gereja lain itu digaji. Tapi kalau digaji itu enak. Bagaimana sistemnya, Bu? Gereja dibangunkan, sudah ada. Pastori sudah ada. Pendetanya tinggal duduk. Per bulan sudah ada jatahnya sekian. Selesai mengabdi, dikasih tanah. Saya bilang, ya enak digaji sih. Masalahnya Bapak Ibu mau gaji saya berapa? Ayo. Ya kan? Terus ada yang mau tanya lagi, ada jemaat, enggak ada sih, ini cuman intermezzo aja. Om, tapi Om pemasukannya berapa per bulan dan pengeluarannya berapa? Saya kalau Bapak Ibu mau tahu pengeluaran pemasukan saya, emangnya mau bantu juga? Mau nutupin? Kan enggak juga. Intinya saya ini membuka ini supaya pikiran kita jernih. Bahwa gembala saudara tidak akan mau memberatkan kehidupan jemaat. Itu satu. Kedua, gembala saudara tidak memperkaya diri dari hasil pelayanan. Itu bohong. Ada yang berkata, Om Jerry di GPD kasih bisa beli ini itu, wah itu lihat persepuluhan apa. Nah ini faktanya, saya akan laporkan. Memulai dari yang minus, ini sekarang udah plus. Bahkan dari berapa tahun lalu, bukan plus, minus. Betul, minus. Ini pertumbuhan 2.300.000, berarti saya tahu jemaat sudah semakin diberkati. Dan ketika nanti ini akan menyentuh 100 juta, menyentuh 1 miliar, apakah itu akan saya gunakan sendiri? Oh tentu tidak. Ketika ada uang lebih dari pengeluaran
kebutuhan sehari-hari yang cukup, saya harus memikirkan bagaimana misi, visi gereja ini bisa bertumbuh. Kalau ada uang 10 miliar, saya bangun panti asuhan, saya bangun sekolah-sekolah, saya bangun segala macam bentuk fasilitas yang ada. Lihat di sini. Jadi, saya mau katakan, jangan terlalu termakan oleh omongan-omongan di luar sana yang tidak bertanggung jawab. Mereka hanya melempar batu, tapi mereka sembunyi tangan. Itu dia. Berikutnya lagi. Kita lihat di dalam 1 Timotius 5 ayat yang ke-17. Menurut pendeta ini, pendeta yang makan persembahan dan persepuluhan adalah maling. Tetapi lihat, 1 Timotius 5 ayat 17, di sana dikatakan penatua-penatua yang baik. Jadi penatua-penatua itu artinya kalau sekarang gembala-gembala sidang. Ya bukan tua-tua jemaat, bukan. Patut dihormati 2 kali lipat. Karena di zaman itu paling tertinggi pucuknya adalah 12 rasul. Di bawahnya itu gembala-gembala sidang ya yang mengajar. Terutama mereka dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Di sini penting ya, lihat. Ada kriterianya. Siapakah penatua itu? Mereka itu berjerih payah, berkhotbah dan mengajar. 18. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Dan lagi, seorang pekerja patut mendapat. Jadi ternyata dari zamannya Rasul Paulus sudah banyak orang-orang Kristen yang iri, nggak tahu ya motivasi mereka jelek, sehingga yang sudah mengajar, yang berkhotbah, ketika mereka diberikan berkat, ada upahnya, untuk hamba Tuhan tersebut, ada yang iri, ada yang tidak suka. Loh kamu kok makan uang persepuluhan, ini mirip seperti ini. Makanya Paulus berkata, loh itu dia memang sudah berjerih lelah, berkhotbah dan mengajar. Dia mendapat upahnya dan itu adalah suatu kewajaran. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau di Indonesia seluruh hamba Tuhan tidak menggunakan persembahan dan persepuluhannya. Ada berapa hamba Tuhan yang bisa bertahan? Meskipun dia adalah punya panggilan. Saya punya panggilan jadi hamba Tuhan. Oke, seumur hidup kamu jangan ambil 1% pun, 1 rupiah pun. Kira-kira ada berapa yang bisa bertahan? Ini kita bicara mengenai realita hidup. Yang bertahan adalah orang-orang yang punya usaha. Yang bertahan adalah orang-orang yang punya kebun, punya jualan, sampingan semua. Tapi ketika dia seluruh hidupnya dicurahkan di situ, waduh, gimana? Jadi model-model yang seperti ini kita harus paham. Ada lagi yang berkata begini, saya tidak pernah terima persembahan. Iya, ketika udah pendeta gede, ketika hartanya sudah triliunan atau ratusan miliar, dia berkata, saya udah gak pernah lagi terima persembahan dan persepuluhan. Betul. Sekarang. Tapi dulunya. Oh, saya tidak terima persembahan. Betul. Tapi kamu suka nge-live di TikTok, dapat gift-gift. Dapatnya penghasilan dari situ. Harus jujur. Ya toh? Masa saya berdoa Tuhan berikan saya berkat, malam saya berdoa seperti mana turun di pagi hari. Ya kan gak mungkin. Gak bisa seperti itu. Harus perpanjangan tangan dari manusia. Nah, tapi saya berpikir positif kepada pendeta tersebut. Dugaan saya, pendeta tersebut tidak mengambil langsung persembahan dari persepuluhan, persembahan dan persepuluhan dari jemaat, tetapi sudah ada manajemen gereja. Nah ini biasanya kalau mega church, jadi gereja-gereja yang sangat besar, itu bukan gembala lagi yang mengelola persembahan dan persepuluhan, tapi sudah ada manajemennya, sudah ada accountingnya, orang keuangannya sendiri.
Tapi itu kebijakan gereja tersebut sehingga pendeta tersebut memilih untuk digaji. Itu dia. Dia memilih untuk digaji. Nah, kedua, pendeta tersebut adalah pendiri gereja. Pendiri gerejanya yang memilih memakai kebijakan tersebut. Nah, jadi kesimpulannya adalah salib pendeta tadi, pendeta Verona kalau nggak salah, itu tidak bisa dijadikan doktrin kepada hamba-hamba Tuhan lain. Itu nggak bisa. Salibnya dia karena dia memilih untuk seperti itu. Salibnya saya beda lagi. Salibnya orang tua saya itu beda lagi. Orang tua saya itu sama sekali tidak bekerja di sekuler, nggak ada. Betul-betul hidupnya dari buah pelayanan 100%. Tapi ketika itu diterapkan di saya, ya bisa-bisa anak saya nggak sekolah. Salibnya setiap hamba-hamba Tuhan itu berbeda. Bahkan saya menjadi bukan suatu kebanggaan misalnya ada pengusaha, saya tidak pernah terima apa. Ya memang usahanya dia bos pemilik kosmetik, penghasilannya udah 5 masa mau terima dari persembahan? Ya jelas itu nggak ada masalah, tetapi itu tidak bisa disamaratakan dengan hamba-hamba Tuhan yang masih punya kebutuhan. Lihat di sini. Salib tidak bisa dipaksakan kepada semua orang secara merata. Mari kita masuk di dalam dasar persepuluhan. Apa itu persepuluhan? Yang pertama, persepuluhan adalah perintah Tuhan yang diberikan kepada umatnya untuk mengembalikan 10% dari pendapatan bersih. Ingat ya, itu diambil dari pendapatan bersih kepada rumah Tuhan. Apakah akarnya itu dari perjanjian lama? Betul, tetapi perjanjian lama bukan Taurat. Ya, jadi beda. Perjanjian lama betul, Taurat bukan. Dan diadaptasi dalam konteks perjanjian baru. Berikutnya, Taurat hanya mengembangkan lebih profesional karena umat Tuhan sudah dalam jumlah yang sangat banyak. Kira-kira waktu itu sekitar 3 jutaan. Jadi udah sangat banyak, makanya digarap lebih profesional lagi. Nah, kita lanjut. Dasar Alkitabiah dalam persepuluhan di dalam perjanjian lama. Kejadian 14 ayat 18, Abraham memberi persepuluhan kepada Melkisedek. Bilangan persepuluhan untuk suku Lewi, Maleakhi 3, itu ada. Kemudian berikutnya, persepuluhan di dalam perjanjian baru, apakah ada? Ada. Matius 23 ayat 23, di situ Yesus mengkritik tentang praktik persepuluhan yang hanya ritual tanpa disertai dengan keadilan dan kasih. Bahkan Yesus berkata, itu memang perlu, tetapi yang lain itu jangan ditinggalkan. Ya. Yaitu apa? Keadilan dan kesetiaan. Jadi perjanjian baru tidak ada satupun ayat yang menghapuskan atau meniadakan. Tidak ada. Terus ada, Pak, tapi kan Taurat itu sudah tidak berlaku lagi dalam perjanjian baru. Betul, ada yang tidak berlaku, tapi harus ada ayat dasarnya. Contoh, yang tidak berlaku lagi adalah, ini satu, sunat. Adakah ayat dasarnya sunat sudah tidak berlaku lagi secara lahiriah? Ada nggak? Ada. Adakah ayat dasarnya bahwa korban sapi dibawa ke bait Allah sebagai korban tebusan itu tidak berlaku lagi? Ada. Jadi segala sesuatu yang Taurat ini di dalam perjanjian baru itu yang mengalami revisi atau mengalami update, yang ada ayatnya, yang mengalami perubahan, itu berubah. Tapi yang tidak mengalami perubahan atau ada ayatnya dasar di dalam perjanjian baru, itu masih tetap berlaku. Contohnya, yang masih tetap berlaku apa? Jangan membunuh. Itu juga mengalami revisi di dalam perjanjian baru. Apa? Kalau waktu zaman dulu, membunuh artinya menghilangkan nyawa. Ketika perjanjian baru, membunuh artinya lebih tajam lagi.
Kalau kamu sudah marah sama saudara kamu itu udah sama kayak membunuh. Akarnya seperti itu. Jangan mencuri. Di dalam perjanjian lama ada. Apakah di dalam perjanjian baru ada ayatnya yang merevisi jangan mencuri? Saya rasa enggak ada. Kalau begitu apakah di dalam perjanjian baru boleh mencuri? Boleh mencuri enggak? Enggak. Dalam perjanjian lama, hormatilah ayah dan ibumu. Ini kan Taurat. Masuk dalam perjanjian baru. Oh, hormati ayah dan ibumu adalah produk Taurat. Berarti sekarang tidak harus menghormati ayah dan ibu. Ingat loh, Yesus datang ke dunia bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk hati-hati di sini. Jadi jangan karena itu Taurat itu dihilangkan. Sedangkan Yesus tidak pernah menghilangkan hukum Taurat, tetapi menggenapi. Ya, jadi 10 hukum itu masih tetap berlaku. Oke, tujuan dan penggunaan persepuluhan. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Yang pertama, tujuan persepuluhan adalah untuk pembiayaan operasional rumah Tuhan. Ini biasanya diberi kalau ada heno ya seperti itu dikasih pengerja. Baik juga kepada pelayan. Pelayan yang dianggap masih kurang mampu atau butuh bantuan itu akan diberikan. Kan ada laporannya semua. Jadi per bulan itu kita dibuka secara transparan. Jadi nggak ada yang ditutupi. Berikutnya, mencukupi kehidupan gembala sidang yang melayani. Itu siapa gembala sidang? Saya dan istri saya dan ketiga anak saya. Untuk sekolah, makan, minum. Ya, 2 peliharaan saya juga di rumah. Itu kan butuh makan, butuh minum, untuk listrik, PDAM. Semuanya. Ini untuk mencukupi kehidupan gembala sidang. Berikutnya, apakah cuma itu? Enggak. Bantuan juga kepada hamba-hamba Tuhan. Yang saya lihat, tergerak hati, kayak kurang mampu. Itu dibantu. Bahkan bukan hanya hamba Tuhan, jemaat yang membutuhkan. Jadi tujuan dan penggunaan ini masuk semua. Dan terakhir, untuk bantuan kegiatan gereja. Ini semuanya, 1, 2, 3, 4. Bantuan untuk kegiatan-kegiatan gereja, kayak Natal, Paskah, atau besok nih ada acara ulang tahun, retreat, dan segala macam, itu masuk di situ semua. Jadi semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak 100% untuk gembala. No. Waduh, jangan begitu. Ya, ini semuanya diatur secara transparan. Terus prinsip-prinsip memberi persepuluhan. Nah, ini saya agak tekankan di sini. Prinsip-prinsip dalam memberi persepuluhan di dalam Kristen, yang pertama sukarela dan ikhlas. Katakan sukarela dan ikhlas. Artinya apa? Mengembalikan tanpa paksaan dan mengutamakan niat hati dalam memberi. Yang kedua, kita harus mengembalikan persepuluhan yaitu dengan sukacita, yaitu dengan hati yang gembira. Yang ketiga adalah mengembalikan persepuluhan adalah bentuk dari iman. Loh, apa hubungannya Pak dengan iman? Dengarkan baik-baik, mengembalikan sebagai bentuk kepercayaan kita. Jadi kita nih sudah diberkati Tuhan. Saya diberkati Tuhan karena Tuhan. Ini. Ketika kita sudah terima, maka saya harus kembalikan milik Tuhan sebagai bentuk tanda bahwa dan pengakuan bahwa berkat itu dari Tuhan, bukan dari kekuatan kita sendiri. Ketika kita tidak mengembalikan milik Tuhan, secara tidak langsung kita mengakui bahwa saya sudah bekerja itu 100% uang saya. Tuhan tidak pernah memberkati saya. Tapi kalau orang mengembalikan persepuluhan itu sebagai salah satu pengakuan, wah betul,
Tuhan sudah memberi saya harus mengembalikan. Tapi Pak, masa mengembalikan milik Tuhan, emang Tuhan butuh duit? Enggak, Tuhan tidak butuh uang. Bagaimana caranya Tuhan mau ambil uang kita? Tetapi yang membutuhkan adalah manusia yang juga anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, yang adalah pelayan-pelayannya Tuhan. Itu di situ. Berikutnya, mengembalikan milik Tuhan bukan untuk supaya diberkati, tetapi karena sudah diberkati. Jadi salah besar kalau ada orang berkata begini atau ada hamba Tuhan berkata, Bapak Ibu yang tidak mengembalikan persepuluhan, maka Bapak Ibu akan bangkrut, maka Bapak Ibu akan sakit-sakitan dan segala macam. Bukan seperti itu. Enggak. Mengembalikan milik Tuhan itu bukan supaya kita diberkati. Bukan berarti seperti kita pakai umpan teri untuk dapat ikan paus. Bukan seperti itu. Enggak boleh seperti itu. Kita mengembalikan milik Tuhan karena sudah diberkati. Kalau tidak diberkati, bagaimana kita bisa mengembalikan? Misalnya Bapak Ibu tidak punya uang, saya kasih uang, berarti Bapak Ibu dapat berkat. Tapi kalau saya tidak kasih uang, apa yang Bapak Ibu mau kasih? Enggak ada. Berikutnya, sebagai rasa ucapan syukur. Nah ini dia ya, prinsip-prinsip dalam memberi persepuluhan di dalam Kristen adalah sebagai rasa ucapan syukur dan bukan ajang menyogok Tuhan. Ya, hati-hati di sini. Persepuluhan Bapak Ibu tidak akan diterima kalau mempunyai konsep yang salah. Pak, saya memberi persembahan besar, memberi persepuluhan besar. Tapi orangnya nggak pernah hadir di gereja, tapi orangnya masih suka judi, masih suka mabok, masih suka bohong sama istrinya. Nggak bisa. Masih suka meso. Ya. Nggak boleh seperti itu. Kalau begitu Pak, ngapain saya kasih persepuluhan? Mending saya melakukan yang lain. Saya mau tanya nih, kalau anak-anak kita itu mata pelajarannya ada berapa Bapak Ibu? SD ada berapa? 10 ada? Hah? Anggaplah ada 10 ya. Anggap 10. Dia suka matematika, dia suka olahraga, suka PPKN, ada PPKN? Suka PAK, anggaplah ada 5 ya. Suka biologi ada? IPA ya. Tapi dia nggak suka matematika sama bahasa Inggris. Jadi anggap 6, matematika bahasa Inggris dia nggak suka. Dia hanya ikut ulangan 1, 2, 3, 4. 2 nggak mau ikut matematika sama bahasa Inggris, nggak mau karena dia nggak suka. Lulus nggak? Hah? Nilainya 0. Lulus apa enggak? Enggak. Demikian juga ketika kita ikut Tuhan, enggak boleh kita hanya memilih yang suka-suka, semuanya kita harus lakukan. Semuanya harus kita lakukan. Jangan kita mengabaikan yang lain, tetapi melakukan yang kita anggap kita suka. Itu enggak boleh seperti itu. Berikutnya, memberikan persembahan dan persepuluhan tujuannya bukan untuk mengembalikan kepada Tuhan, tetapi untuk dilihat sama manusia. Di zaman Yesus itu persembahannya masih secara terbuka. Orang-orang kaya dengan bangganya memberi di atas. Wah, dia itu kelihatan memberi banyak. Kalau zaman sekarang ada yang kasih 100.000, wah dengan bangganya dia lebarin semuanya. Dia nggak lipat-lipat. Kalau perlu sambil maju, sambil kipas-kipas taruh. Tapi ada yang kasih kecil. Jadi itu ajang untuk supaya dilihat. Ingat, ketika kita memberi atau mengembalikan persepuluhan, hanya untuk dilihat gembala, hanya untuk dilihat manusia. Kita memberi sumbangan, kita memberi korban,
hanya untuk dilihat manusia, di hadapan Tuhan, nol. Tidak ada artinya. Betul, tidak ada artinya. Dan saya mau katakan, ini menurut Rabi Yahudi. Tadi malam saya nonton sepintas, dia katakan, kalian pikir hanya uang yang kalian berikan? Enggak. Bahkan persepuluhan itu juga dalam bentuk waktu. Itu yang kita lupa. Saya ingat-ingat, ya juga ya. Tuhan kasih saya waktu 24 jam sehari. Berarti berapa dalam sehari? 2 jam, anggap 2,5 jam lah ya. Itu baru sehari loh. Kira-kira Bapak Ibu doa di rumah sejam enggak? Ayo. Bayangin kalau 2,5 jam kali 7 berarti berapa tuh? 2,5 kali 7, 2 kali 7, 14. 17,5 jam. Bapak Ibu harus memberikan waktu untuk Tuhan. Pertanyaannya, apakah harus berdoa? Enggak. Bisa juga dengan baca Alkitab. Apakah harus baca Alkitab dan berdoa saja? Enggak. Bisa juga harus dengan nyanyian. Apakah harus dengan nyanyian? Enggak. Bisa juga dengan membantu orang lain. Ingat Bapak Ibu, membantu orang lain. Orang lain membutuhkan waktu, ayo tolong saya, kayak ini kan ada tetangga saya meninggal, kita datang, kita bantu. Bantuan sekecil apapun untuk orang lain itu sama saja kita memberi persepuluhan waktu untuk Tuhan. Jadi sisanya kita gunakan untuk kita. 10% waktu kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu ada berbagai macam cara yang penting untuk memuliakan nama Tuhan. Saya lihat udah kitab-kitab ini, ya sudah mulai kalau kapal feri ini sudah mulai goyang-goyang. Bilang kiri kanan, semangat. Iya. Kesalahan pola pikir. Untung aja Bapak Ibu yang kitab-kitab. Kalau saya yang kitab-kitab, matiin lampu semua. Kita tidur sama-sama sini ya. Nih, kesalahan pola pikir dalam persepuluhan itu adalah ini. Tidak memberi persepuluhan akan masuk neraka. Itu bohong. Jadi jangan percaya kalau hamba-hamba Tuhan yang radikal, Bapak Ibu tidak memberi persepuluhan masuk neraka. Itu salah Bapak Ibu. Karena untuk keselamatan itu hanya Roma 10 ayat 9. Mengaku dengan mulutmu Yesus Kristus juru selamat. Cuman ini aja. Loh Pak, kalau bukan untuk selamat, buat apa kita memberi persepuluhan? Kan kita ke gereja untuk supaya diselamatkan. Dengar baik-baik. Ketika kita mengembalikan milik Tuhan, itu berarti sama saja sebagai tanda ucapan syukur kita sudah diberkati Tuhan. Contoh, besok Selasa saya akan pulang ke rumah orang tua saya. Saya nggak bawa apa-apa. Apakah saya dikatakan anak durhaka? Apa saya diusir? Apakah orang tua akan marah-marahin saya? Marahin nggak? Enggak. Tapi pertanyaannya, kenapa saya harus bawa sesuatu bingkisan ulang tahun mama saya, kasih kado? Buat apa saya kasih kado? Nggak dimarahin, nggak dihukum? Buat apa? Ayo. Sebagai tanda bakti
mengerti. Saya ini sudah dilahirkan, sudah dibesarkan, ya tahu diri sedikit. Memang orang tua, contoh, mampu beli tas. Seharga misalnya 100 ribu, 200 ribu. Mampu nggak orang tua? Tapi kenapa orang tua itu akan merasakan sesuatu yang istimewa? Bukan nilainya, tapi siapa yang memberikan. Demikian juga Tuhan. Bagi Tuhan itu sangat kecil. Tapi ketika kita mengembalikan, dia lihat, aduh Rek, kamu tuh hidupnya susah, makan susah, uang anak sekolah susah, tapi kamu masih bisa mengembalikan. Apa Bapa kita di sorga? Dia tidak tergerak. Apa Bapa di sorga tidak akan memprioritaskan? Saya yakin, Yesus cinta semua manusia, saya yakin. Tetapi ingat, untuk menjadi spesial di mata Tuhan, tidak semua orang. Betul. Yang menjadi spesial di mata Tuhan, menurut Alkitab hanya beberapa tokoh saja. Bahkan murid-muridnya, Tuhan Yesus ada berapa? 2. Apa Yesus sayang semua? Pertanyaan saya, apakah ada murid yang paling dikasihi Tuhan? Ada. Siapa namanya? Yohanes. Yesus cinta semua orang, betul. Tapi untuk menjadi spesial, haruslah anak-anaknya itu berbuat sesuai apa yang dimau oleh Tuhan. Jadi saya mau katakan, tanda ucapan syukur ini adalah karena berkat pemeliharaan Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan, perlindungan, finansial keuangan, memberikan kita sukacita dan damai sejahtera. Berikut lagi, jika bukan untuk keselamatan, untuk apa kita memberi persepuluhan? Sebagai satu ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Itu sebagai bentuk ketaatan. Saya mau katakan begini, 10% itu adalah suatu hal yang terkecil. Sangat kecil. Jadi saya mau katakan, kalau yang kecil saja tidak bisa kita lakukan, maka bagaimana perkara-perkara besar akan kita alami. Karena di sini dikatakan, memberikan persepuluhan itu adalah tanda kesetiaan sekaligus melatih kepada perkara yang kecil. Berikutnya lagi, memberikan persepuluhan adalah sebagai tanda kedewasaan seseorang. Kenapa saya sebut kedewasaan seseorang? Karena orang yang sudah memberikan persepuluhan, rata-rata dia sudah mempunyai gaji, mempunyai penghasilan. Pasti dia orang dewasa. Jadi kalau kita masih berpikir seperti anak-anak, Kristen masih seperti anak-anak, itu masih belum nyampe. Jangan sampai kita memberikan sesuatu dengan paksaan. Itu dia. Jangan memberi persepuluhan ketika firman Tuhan berkata tidak ada iman. Roma 14 ayat 23, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi ketika kita mengembalikan milik Tuhan, harus kita pakai iman. Saya punya iman ketika saya kembalikan ini, Tuhan juga akan lagi memelihara kehidupan saya terus menerus. Itu iman di situ. Jangan memberi persepuluhan jika dengan terpaksa. Tidak rela hati.
Nah ini, pertanyaan-pertanyaannya mengenai sekitar persepuluhan. Siapa saja orang yang mengembalikan persepuluhan? Jawabannya adalah orang percaya yang sudah diberkati oleh Tuhan. Orang percaya yang sudah diberkati oleh Tuhan. Seberapa kecil minimal yang harus saya kembalikan kepada Tuhan? Ini tidak ada aturan. Mau 1.000, mau 2.000, mau 100 rupiah kalau nggak salah ya. Waktu di awal-awal ada saya terima amplop, itu masukin persepuluhan, dia kembalikan 200 rupiah apa 100 rupiah. Saya malah ingat yang kecil. 100 rupiah apa 200 itu. Saya buka waktu masih berapa tahun lalu, 8 tahun lalu mungkin. Wih, ini dapatnya koin kecil. Berarti kalau dia dapat 200 rupiah, dia dapat berkatnya berapa? 2.000. Saya sangat terkesan dari hal yang kecil, dia kasih 200 rupiah, mungkin amplopnya hampir papok harganya. Tapi bukan di situ, nilainya saya yakin ini anak sekolah minggu, saya yakin ini anak sekolah minggu, dugaan saya, karena nggak ada nama. Ini anak sekolah minggu, dia sudah memberikan ini. Dari hal yang terkecil. Kalau Bapak Ibu yang setiap bulan gajian, ya setiap bulan. Tapi kalau penghasilannya setiap hari, ya kan nggak mungkin setiap hari kita datang ke gereja. Berarti ketika kita datang ke gereja, mau itu setiap minggu, berikanlah di situ. Loh Pak, kenapa nggak tunggu 1 tahun? Kalau tunggu 1 tahun nggak akan dikasih. Semakin lama kita menumpuk persepuluhan, semakin besar. Ketika itu semakin besar, maka semakin sulit untuk mengembalikan. Ya, itu dia. Berikutnya lagi. Nah ini, apakah harus mengembalikan sebulan sekali? Ini enggak ya. Persepuluhan itu diambil dari pendapatan kotor atau pendapatan bersih? Pendapatan bersih. Jika saya wirausaha dan saya punya utang, ingat ya, ini hanya untuk khusus yang punya hutang tapi hutangnya sehat. Tahu hutang sehat? Hutang sehat itu adalah hutang untuk membeli barang. Bukan hutang karena beli HP, beli motor, bukan. Karena buat makan, bukan. Hutang sehat itu adalah saya belanja barang, barang ini akan dijual. Dan barang itu punya keuntungan. Keuntungan ini nanti bayar utang, habis itu utang lagi untuk beli barang lagi, dan terus menerus. Ini biasanya kalau dalam usaha itu seringkali disebut giro. Betul ya? Giro. Nah, kalau misalnya dia punya wirausaha, dia punya hutang, bagaimana cara menghitungnya? Saya katakan, cara menghitungnya dilunasi dulu hutangnya. Sampai lunas. Karena itu hutangnya aktif. Tetapi beda cerita kalau hutangnya itu hutang pasif. Untuk kebutuhan diri sendiri. Untuk dia, karena dia pakai Shopee Paylater untuk beli baju, untuk beli tas. Itu kalau untuk diri sendiri, itu tidak boleh dihitung dari situ. Enggak boleh. Harus dihitung dari pendapatan dia bersih tanpa dipotong hutang yang tidak sehat. Ya, jadi di sini kalau ada yang ingin bertanya, seperti itu jawabannya. Nah, Om, bagaimana kalau saya kredit motor, kredit mobil, kredit rumah? Itu nggak dihitung. Nggak bisa dihitung dari situ. Karena itu untuk diri sendiri. Bukan hutang yang aktif untuk membeli barang. Kemudian, Om, apakah harus tunggu diberkati melimpah untuk belajar mengembalikan milik Tuhan? Saya katakan jangan tunggu diberkati melimpah. Seperti yang tadi saya katakan, 200 rupiah pun kita kembalikan di hadapan Tuhan itu jauh lebih berharga. Dan saya mau katakan, saya mau tanya nih, lebih gampang mana? Kembalikan milik Tuhan sedikit, kecil, 1.000 rupiah atau 1 juta?
Hah? Rp1.000, semakin tinggi nilai nominalnya, semakin berat. Kalau misalnya masih mengembalikan 10.000, masih ringan. Tapi pertanyaan saya, kalau orang itu diberkati per bulan 100 juta, berarti dia kembalikan berapa? 10 juta. Dia mulai jantungan ya. 10 juta ini. Tapi gampang. Supaya tidak jantungan, minta sama Tuhan, Tuhan, saya sulit mengembalikan 10 juta. Tolong kembalikan saya 1 juta lagi memberi persepuluhan. Nanti Tuhan akan berikan 1 juta. Berarti penghasilan kita 10. Oh Tuhan, ini masih terlalu besar, 10.000 aja deh. Berarti nanti kita berdoa, Tuhan turunin saya supaya saya memberinya dengan rela 10.000 karena saya rela 10.000. Tuhan akan turunin. Jadi 100.000. Cerita ini saya pernah ceritakan pada khotbah saya pertama kali saya berikan ilustrasi tentang persepuluhan. Dan singkat cerita, nggak nyampe 1 tahun, ada yang datang sama saya. Betul yang Om Jerry bilang, semakin besar, semakin sulit saya kasih persepuluhan. Dia ini kesaksian ke saya. Waktu saya 100.000, 200.000 masih gampang Om. Tapi begitu menyentuh 1 juta 1 bulan, dia sudah mulai mikir-mikir, udah ngerela, akhirnya tidak memberi. Dan ini bukan kata saya, kata dia. Dan Om tahu, ketika saya berat dan untuk mengembalikan milik Tuhan saya stop, maka apa yang Om Jerry bilang itu ketika tidak rela, Tuhan akan turunkan, itu terjadi dalam hidup saya. Akhirnya dia tidak bekerja alias dia dipecat. Jadi pendapatannya dalam 1 bulan 0. Ingat, ini kesaksian dari jemaat. Bukan saya yang ngomong. Ya, seperti itu. Jadi saya hanya menyampaikan seperti itu. Berikutnya lagi. Kepada siapa kita harus mengembalikan milik Tuhan? Nah ini. Di dalam aturan organisasi GPDI, yang menerima persepuluhan adalah gembala sidang yang mendidik, memberi makan, menjaga domba-domba. Dan menjadi suatu kewajaran jika gembala menikmati berkat Tuhan dari bulu dan susu domba tersebut. Tetapi, lihat ya, ini aturan GPDI yang sudah ada. Tetapi, menjadi kebijakan gembala. Tuh, GPDI kasih. Ini kebijakan saya. Kenapa saya ambil kebijakan ini? Karena ada berapa banyak pertimbangan. Salah satunya adalah saya tidak mau jemaat-jemaat tidak mengembalikan persepuluhan dengan mindset bahwa kalau saya memberikan persepuluhan, ngapain pendetanya aja udah kaya? Nah itu jangan begitu. Kalau misalnya punya pikiran begitu, tidak menghalangi kita mengembalikan milik Tuhan. Makanya saya punya aturan kebijakan yang justru sebenarnya merugikan saya. Jemaat, pertama, ketika ingin mengembalikan milik Tuhan, perhatikan baik-baik ini. Yang pertama adalah minta petunjuk Tuhan di dalam doa. Saudara yang ingin mengembalikan milik Tuhan harus berdoa dulu. Tuhan, saya ingin mengembalikan milik Tuhan kepada siapa? Kepada gembala kah? Gembala sidang saya atau kepada gembala yang lain, pendeta-pendeta lain, atau kepada penginjil, atau kepada yang lain. Itu berdoa dulu. Jadi tidak diharuskan, diwajibkan, harus di tempat ini. Itu. Yang penting, ingat, jangan tidak mengembalikan. Meskipun akan terkesan merugikan gembala sidang, tetapi ini menjadi tidak ada alasan untuk jemaat tidak mengembalikan milik Tuhan dengan berbagai macam alasan. Itu. Ya. Ini ada nih. Kepada siapa kita harus mengembalikan milik Tuhan? Menurut Ulangan 26, ini ada banyak. Mengembalikan milik Tuhan bisa juga kepada orang Lewi, orang asing, itu musafir,
ya orang-orang di jalanan, anak yatim kita bisa sebar di sana, dan kepada janda. Tapi saya heran, kenapa duda nggak masuk di sini? Ini janda loh ya. Tapi ini janda yang benar-benar janda, bukan janda kembang. Ya, kan banyak ya. Jadi arti daripada ini loh, apabila dalam tahun yang ketiga. Jadi saya jelasin bahwa di Israel sana itu 7 tahun dan selalu berulang. 7 tahun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, selalu balik lagi ke 1. Dalam tahun yang ketiga dari 7 tahun, itu artinya dipersilakan memberikan kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim kepada janda, itu 7 tahun sekali di tahun ketiga. 7 tahun sekali. Jadi enggak setiap tahun juga, 7 tahun sekali di tahun ketiga. Tetapi ini adalah aturan Taurat. Sedangkan persepuluhan Kristen tidak lagi mengacu kepada Taurat. Tetapi kenapa saya bukakan ini? Ini menjadi gambaran kepada kita, kepada siapakah kita harus mengembalikan milik Tuhan, silakan pilih. Kalau Bapak Ibu menolak mengembalikan kepada gembala sidang, pilih. Kepada orang Lewi, hamba Tuhan lain, orang asing yang gelandangan dan segala macam, kita bantu sekolahnya segala macam, silakan. Anak yatim, itu lebih bagus, adalah kepada janda. Di sini GPD kasih ada berapa janda-janda, kita beri. Ayo kita lakukan ini. Karena ini penting. Karena bagi saya berkat itu datangnya dari Tuhan. Saya nggak pernah berpikir bahwa saya menerima persepuluhan dari Bapak Ibu. Enggak. Saya menerima berkat itu datangnya dari Tuhan. Dan Bapak Ibu memberikan persepuluhan bukan untuk gembala, tetapi untuk Tuhan. Jadi saya tidak pernah takut. Apakah saya kekurangan? Enggak. Karena saya tahu Tuhan akan pelihara saya. Itu. Jadi terserah kita mau berikan kepada siapa. Oleh karena itu, biarlah pada saat siang hari ini menjadi slide saya terakhir nih, nggak ada slide yang lain. Dan sebagai penutup, saya tidak tahu kapan lagi saya akan bicara ini. Dalam seumur-umur saya pelayanan di sini, baru 3 kali saya khotbah persepuluhan. Dan ini pun saya khotbahkan karena begitu banyak desakan, ada juga yang dari Rungkut cerita kepada saya, ini mempertanyakan ini dan segala macam. Jadi saya pikir, saya harus membawakan ini, karena ini sudah mempunyai potensi mengganggu pekerjaan Tuhan. Ya, oleh karena itu, pesan saya pada saat siang ini, lakukan perintah Tuhan. Dan saya ingin mengajak, ini belum pernah terjadi, tetapi kalau menurut Bapak Ibu ini baik, saya ingin menerapkan untuk anak-anak kita, pemuda remaja sampai dengan anak-anak sekolah minggu, untuk memberikan persepuluhan. Nanti remaja berikan persepuluhan karena mereka ini masih latihan. Jangan orang tua memberi. Memberi 100.000 itu tidak menjadi satu persembahan, persepuluhan. Jadi anak-anak memberikan atau mengembalikan persepuluhan itu harus dihitung dari uang sangu. Pertanyaannya kepada siapa? Apakah kepada gembala? No, jangan. Anak sekolah minggu mengembalikan persepuluhan dikumpulkan untuk menjadi kasnya sekolah minggu. Untuk kalian juga. Kan kado hadiah bisa buat kalian juga. Untuk pemuda remaja, persepuluhannya masukkan semua di kas remaja. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan pernah memberi uang untuk persepuluhan kepada anak. Anak itu harus diajari
bagaimana mengembalikan milik Tuhan. Misalnya anak-anak kita setiap hari sangunya berapa sih? 2.000 atau 5.000? 10. Berarti itu kita ajari nih ada satu tempat kamu kembalikan milik Tuhan masukin 1.000. Berarti kalau 6 hari ketika 6.000 itu setiap minggu aja tulis namanya. Misalnya siapa? Karen masuk, Josh situ. Ini belajar dari hal kecil. Ingat ya, bukan untuk gembala. Jangan seperti itu. Belajar latihan dari yang kecil. Karena segala sesuatu itu harus dari yang kecil. Dan saya mau katakan itu akan terasa sakit. Belajar memberi, belajar merelakan itu ada rasa sakit di sini. Aduh uangku sangguis pas-pasan, dipotong pisan. Ya, lihat. Tapi ini mengajarkan kita untuk supaya tidak menjadi orang pelit. Saya yakin kok, tidak ada yang akan mati kelaparan ketika kita belajar mengembalikan milik Tuhan. Amin. Ingat ya, mulai belajar dari hal yang kecil. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Setuju di mulut, tidak setuju di hati? Atau setuju di hati? Anak-anak, pemuda remaja setuju? Nah, kurang keras ya, setuju? Ya, nanti anak-anak saya di Lombok ini 2 juga, saya akan bilang harus dari uang jajan murni kalian. Karena kalau misalnya, mama, persepuluhan ini buat apa? Itu mah bukan persepuluhan, harus benar-benar dari murni uang kita. Uang berkat dari orang tua itu kita mulai belajar. Ingat ya, mulai minggu depan kita sudah mulai mendidik anak-anak kita untuk takut akan Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kau setia, takkan meninggalkan. Ubah hatiku. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Haleluya. Takkan beri
Oh ubah hatiku, ubah hatiku, setulus hatiku kasihmu biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Mau jadi, mau jadi, ku mau jadi yang mau. Haleluya, ku mau jadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang sanggup mengubahkan hati kami. Berikan kami hati seperti hati-Mu Bapa. Setulus salib Tuhan. Berikan kami mata seperti mata-Mu Bapa. Memancarkan kasih Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, kami mau lakukan segalanya Tuhan, semua untuk Engkau. Bukan karena kuat hebat kami, tapi karena kami tahu segala yang baik, semua berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan memberkati hamba-Mu. Tambahkan hikmat, pengurapan Allah. Setiap kami, Jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, berikan kami telinga seorang hamba, hati seorang hamba yang mau melakukan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik, terima kasih. Kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan melihat setiap hati kami. Kami mau memberi dengan sukarela. Bukan asal-asalan, kami mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.